Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al Amin Walet. Kita sedang pekerjaan 4x12 guys ya. 4x12 3 lantai. Nah, ini yang kita ukur-ukur sebelumnya, konten sebelumnya. Alhamdulillah selama pekerjaan 9 hari sudah pemasangan bata ringan. Nah, ini bata ringan jenis CLC. Ini basah ya. Kenapa? Karena untuk posisinya tadi malam memang hujan. Nah, yang perlu ketahui teman-teman, untuk pembuatan RBW itu bermacam-macam teknik, ataupun untuk pembangunan RBW itu tekniknya bermacam-macam ya. Ada yang misalkan untuk pekerjaan struktur dulu. Nah, jadi ini struktur ataupun kolom balok ini sampai ke atas lantai 3. Nah, yang menjadi permasalahan adalah biaya lebih besar pastinya. Biaya lebih besar, kemudian karena membutuhkan kayu tunjang lebih banyak ataupun dolken yang lebih banyak. Nah, tetapi kalau seperti ini, pemasangan bata ketika pengecoran lantai 1 tiang sudah selesai, maka langsung pemasangan bata ringan ataupun hebel ataupun batu bata itu bisa menghemat kayu tunjang ataupun scaffolding ataupun dolken. Kenapa? Karena untuk dudukan untuk balok yang terutama yang bagian pinggir ya. Kalau misalkan yang dua itu memang posisinya nanti balok gantung. Nah, ini memang kita pekerjaannya nanti sampai 3 meter. Ini kan lantai 1 tingginya 3 meter ya teman-teman. Tingginya 3 meter. Kemudian untuk ventilasi itu dari sirip turun ke bawah itu 70 cm. Tingginya 70 cm. Nah, kemudian setelah pekerjaan dinding ini semua selesai untuk bagian pinggir. Nah, baru kemudian nanti pengecoran balok yang ini ataupun slup lantai 2 ya. Slup lantai 2. Nah, kita tidak membutuhkan kayu tunjang. Dan kemudian untuk injekan ataupun untuk pekerjaan stanger ataupun scaffolding itu bisa dihemat teman-teman. Kenapa? Karena untuk scaffolding sendiri ataupun stanger itu bisa nanti duduk di batu, nanti model sistem bolong. Kemudian kita hanya membutuhkan sebelah saja untuk bagian stangernya, bukan membutuhkan 3 batang dalam satu jalurnya. Nah, kalau seperti ini ketika pemasangan batu. Nah, yang itu intinya yang perlu kita ketahui adalah untuk penghematan biaya itu memang di scaffolding ataupun di stanger itu yang bisa dihemat untuk pekerjaan pemasangan batu terlebih dahulu daripada struktur. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada teman-teman sebagian juga dari tukang itu biasanya takut ketinggian. Nah, ini antisipasi memang seperti ini. Jadi kita pasang batu itu kan tidak terlalu terlihat ketika posisinya ada dindingnya. Nah, seperti ini bentuk wujudnya seperti ini teman-teman. Seperti ini. Nah, nanti di bagian sini ini bagian void ya. Bagian void itu posisinya memang berada di sebelah kiri saya karena saya posisi menghadap bangunan. Nah, nanti di bagian bawah sini itu adalah kolam. Nah, seperti ini ya bentuknya. Ini tingginya 3 meter. Untuk lantai 1, lantai 2 3 meter juga. Kemudian lantai 3 itu 3 meter. Kemudian kandang monyetnya ataupun voidnya nanti berada di posisi di sini ya. Itu tingginya juga 3 meter. Nah, kemudian untuk pembalokan itu ataupun tiang itu menggunakan untuk lantai 1 full besi 12 di semua sudut, kemudian bagian tengah itu besi 10. Jadi menggunakan 6 besi ya. Besar kolom itu 20-25 ya ini. Kemudian besaran balok juga 20-25. Nah, seperti inilah guys ya teman-teman yang mau membuat RBW ataupun rumah burung walet. Nah, setelah selesai pengecoran tiang langsung menggunakan pemasangan dinding seperti ini. Oke, sekian info walet untuk kali ini. Nah, ini teman-teman kita ataupun tukang-tukangnya memang berada ataupun posisinya itu kita kirim langsung dari Jawa Tengah ya. Nah, ini bapak, ini pengawasnya ya. Ini bapak pengawasnya senyum-senyum aja ini. Nah,
Seperti itu guys ya. Ini kepala tukang, ini yang pakai topi merah ini yang bapak yang paling ganteng ini kepala tukang. Itu Bapak Riki namanya. Kemudian mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, pemasangan siripnya kapan? Nah, kalau saya sih pribadi, kita lihat kondisi guys ya. Kalau misalkan itu musim hujan, memang kita harus bangun sampai posisinya atap, sampai teratap. Nah, baru terakhir kemudian kita pemasangan sirip. Tetapi kalau misalkan kondisinya hujannya tidak terlalu rapat, nah itu bisa ketika misalkan selesai lantai 1 pemasangan dinding, kita langsung pemasangan sirip. Kenapa? Antisipasinya ketika misalkan sirip terlalu cepat dipasang, itu akan berjamur ketika misalkan terlalu sering terkena hujan. Nah, itu permasalahannya guys. Nah, oke, terima kasih ya telah mampir di channel Al Amin Wallet. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bisa memberikan semangat ataupun motivasi kepada teman-teman yang mau membangun RBW. Nah, seandainya misalkan untuk daerah Sumatera, kita siap untuk mengeksekusi ketika ada bangunan yang mau dibangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.